Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alim, NIM 2217016, kelas A Teknik Pertambangan. Saya akan menjelaskan tentang iman kepada hari akhir. Pengertian hari akhir. Hari akhir mungkin bukanlah istilah yang akrab bagi setiap orang. Karena itu, pertama-tama perlu dijelaskan tentang masalah ini. Hari akhir berarti hari penghabisan atau masa kehidupan yang abadi. Akhirat sudah kehidupan di dunia. Hari penghabisan tersebut didahului dengan kehancuran alam semesta beserta isinya. Pada hari itu akan menjadi berbagai hal yang dahsyat dan sangat mengerikan, seperti langit terbelah, binatang-binatang bertabrakan antara satu sama lain, dan seluruh makhluk musnah binasa. Bumi dan langit pun berganti, bukan lagi bumi atau langit yang sekarang ini. Dengan demikian mereka akan mengalami kehidupan yang kedua kalinya. Selain manusia dihidupkan pula jin, iblis, dan malaikat. Menurut sebagaimana ulama juga dihidupkan kembali macam-macam binatang dan tumbuhan. Inilah yang disebut dengan hari kebangkitan. Di samping istilah hari akhir, Al-Quran juga menggunakan nama-nama lain sesuai dengan peristiwa dan suasana yang akan dialami oleh manusia dalam proses menuju kehidupan akhirat. Nama-nama itu misalnya, yang pertama hari kiamat, Yaumul Al-Qiyamah. Yang kedua hari kebangkitan, Yaum Al-Ba'ts. Yang ketiga hari perhitungan, Yaumul Al-Hisab. Yang keempat hari pembalasan, Yaum Ad-Din. Yang kelima hari kemenangan, Yaum Al-Fat. Yang ketujuh hari penghimpunan, Yaum Al-Alam. Yang kedelapan hari pembuktian. Yang kesembilan hari kekekalan, 10 hari keluar, 11 hari penyesalan, 12 hari memanggil, Yaum At-Tanat, dan lain-lainnya. B. Tanda-tanda datangnya kiamat. Soal datangnya hari akhir merupakan suatu persoalan yang hanya diketahui oleh Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seorang pun yang mengetahuinya, termasuk para nabi dan rasul atau malaikat yang sangat dekat hubungannya dengan Allah. Namun demikian, Rasulullah SAW memberitahu kepada kita beberapa tanda datangnya hari akhir. Ada yang disebut dengan tanda-tanda kecil, alamat syugra, dan ada yang disebut dengan tanda-tanda besar, alamat kubra. Nah, di antara tanda-tanda yang kecil ialah lenyapnya, besar yang telah dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis. Kita dapat mengambil pelajaran dari setiap tanda-tanda tersebut untuk mengingatkan kehidupan yang kekal di alam dan kelak. C. Hari kebangkitan, padang mahsyar, mizan, sirat, surga dan neraka. Setelah kebangkitan dari alam kubur, semua manusia akan terkumpul di padang mahsyar menunggu perhitungan amal mereka di dunia. Pada waktu itu keadaan manusia akan berbeda-beda sesuai di dunia. Adapun perhitungan amal Al-Nisab akan dilaksanakan sesuai dengan catatan amal seorang di dunia. Pada hari perhitungan itu, mulut tidak lagi bisa memberi jawaban untuk bersaksi, sebab seluruh tubuh akan menjadi saksi. Penutup. Meskipun datangnya hari akhir tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun Al-Quran telah mengisyaratkan dalam berbagai ayat. Di samping Rasulullah sendiri juga memberitahukan
tanda-tandanya kepada kita, baik tanda-tanda kecil alamat surga maupun tanda-tanda besar alamat kubra. Sebagai orang mukmin, kita wajib beriman kepada hari akhir dengan segala proses dan peristiwa yang mengiringinya sesuai dengan apa yang telah dinyatakan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Proses dan peristiwa hari akhir adalah kronologis peristiwa yang akan dilalui umat manusia pada hari akhir nanti, berupa kebangkitan dari alam kubur, pengumpulan di padang mahsyar, perhitungan amal, hingga pembalasan surga atau neraka. Iman kepada hari akhir merupakan bagian utama dalam pembahasan tentang akidah, bahkan sebagai unsur terpenting lain terpercaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengalami adanya hari akhir dapat meyakinkan bagaimana segenap benda yang pernah ada akan berakhir kemudian kembali kepada sumber segala kehidupan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dengan mempercayai adanya hari akhir menyebabkan kita hidup di dalam dunia ini mempunyai suatu tujuan mulia dan cita-cita suci. Tujuan itu terutama untuk mengajarkan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan segala bentuk kemungkaran, menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji, dan menghindari diri dari sifat-sifat yang keji. Setiap amalan akan memperoleh apa yang telah diusahakan di dunia. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang hari akhir. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.